Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Abdillah dari Fakultas Manajemen Ekonomi Universitas Nasional Pasim akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya, yaitu proses mengirim pesan dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Namun, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya tidak mungkin dihindari, terlebih lagi dalam era globalisasi ini. Tantangan komunikasi antar budaya ini seperti bahasa, sinyal-sinyal nonverbal, arti kata, isu-isu mengenai waktu dan tempat, aturan tentang kebudayaannya. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya adalah dengan melihat perkembangan atau tren pada saat ini. Komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Yang harus diperhatikan yaitu mengakomodasi perbedaan budaya tanpa mengharapkan orang dari budaya manapun untuk meningkatkan identitas diri merupakan langkah penting ke arah komunikasi lintas budaya yang efektif. Dan mengenali perbedaan budaya tersebut seperti nilai-nilai sosial, peranan status, pembuatan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, tingkah laku, dan etis. Cara menghadapi hambatan keragamannya seperti pelajari bahasa orang tersebut, mengajarkan bahasa kita kepada mereka, menggunakan perantara atau penerjemah. Komunikasi dengan keragaman yang efektif yaitu jika akan membuka peluang bisnis di negara lain, harus memahami budaya setempat, meningkatkan kontribusi para karyawan dalam angkatan kerja yang beragam, rentang pandangan ide-ide yang lebih luas, dapat merekrut orang-orang berbakat. Contoh kasus seperti di Disney di Perancis. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah tersebut dilanjutkan di Eropa yang dilakukan dengan target utamanya di Paris. Mengapa Paris yang menjadi kota yang dibangun taman hiburan berikutnya? Lalu mengapa tidak memilih kota lain? Analisis kasusnya adalah Disney berargumen bahwa Paris dipilih karena adanya beberapa alasan. Pertama, sekitar 17 juta orang Eropa tinggal kurang dari 2 jam perjalanan menuju Paris, dan sekitar 310 juta dapat terbang dari Paris pada waktu yang sama. Kedua, besarnya perhatian pemerintah kota Paris yang menaruhkan lebih dari 1 miliar dolar dalam berbagai insentif dan ekspektasi bahwa proyek ini akan menciptakan 30.000 lapangan pekerjaan. Analisis kasusnya adalah namun apa yang dalam pelaksanaan Disney menghadapi beberapa masalah antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Perancis dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang dapat pendapatan yang diharapkan. Sebagai contoh kebijaksanaan Disney, ada asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai pada hari Minggu. Ternyata kebalikan, kedua Disney tidak menyediakan sarapan bagi berupa bacon atau telur seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi masalahnya menyediakan kopi atau croissant. Penyelesaian kasusnya adalah kegagalan dan kesalahan pada pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Disney beranggapan bahwa apa yang diterapkan dan yang sukses di US dan Jepang akan sukses pula di Perancis. Disney seharusnya mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya Perancis agar pola budaya Perancis dapat disesuaikan dengan kultur setempat. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan hidup bermasyarakat, terutama pentingnya komunikasi yang efektif, bahasa, tingkah laku, dan budaya. Kita harus terus mengingat dan sadar kembali akan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi keanekaragaman budaya tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami dan mendalami lebih lanjut mengenai konsep komunikasi, apalagi jika kita hendak berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda kebudayaan dan dengan kita. Untuk perlu wawasan yang lebih luas, referensi sangat dibutuhkan dalam hal ini agar tidak buta komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.